Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas Kamazot. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Kamazot adalah humanoid mirip kelelawar yang muncul di Lost Belt Amerika Selatan. Wujud aslinya adalah Beast 1L Lost. 6 juta tahun sebelum zaman modern Lost Belt Amerika Selatan, Kamazot adalah raja kerajaan Khan yang muncul selama periode di mana Mictlan tidak memiliki sumber cahaya. Setelah Orcs mulai bangkit, manusia yang tinggal di sana mengorbankan diri untuk memperkuat raja mereka menjadi tidak bisa dibunuh. Dia menggambarkan Khan yang melemparkan diri mereka ke dalam wadah besar. Di bagian bawahnya, dia berbaring saat rakyatnya mengorbankan tubuh mereka untuk menempa tubuhnya. Dengan ketidakmampuan untuk mati, Kamazot melawan Orcs sendirian sampai akhirnya dia bisa mengalahkannya, membuatnya tertidur kembali. Dia merobek jantung Orcs dari tubuhnya dan menggunakannya sebagai bahan bakar matahari Mictlan. Namun, karena semua umat manusia mengorbankan diri untuk memperkuatnya, dia adalah manusia terakhir yang tersisa dari Lost Belt dan juga menjadi Beast karena semua kematian manusia atas namanya. Ini akhirnya membuatnya gila. Saat ini Kamazot ditakuti oleh para Dainos sebagai makhluk mengerikan yang dapat membangkitkan orang mati. Ketika dia datang di malam hari, mereka semua bersembunyi di rumah mereka. Para Daino tidak tahu tentang sejarah Kamazot atau Khan yang sekarang tinggal reruntuhan. Helm Kamazot melambangkan wajah kelelawar. Permata aqua di samping adalah matanya. Bagian tengah di atas kepalanya adalah hidungnya. Dan dua lingkaran di setiap sisinya adalah lubang hidungnya. Dia memiliki 3 tindikan di lidah. Dan tanda biru di pusarnya juga merupakan tindikan. Bagian kaki dan kakinya yang lebih gelap sebenarnya adalah bulu yang pendek dan lembut. Cawatnya hanya menutupi bagian depan, tidak menutupi bagian belakang. Dia percaya dia satu-satunya kandidat yang layak untuk menjadi Raja Mictlan karena Tezcatlipoca hanya peduli pada masa kini dan Kukulkan hanya peduli pada masa depan. Sekalipun sejarah manusia saat ini berupa gulungan kosong, Kamazot merasa gulungan itu sendiri masih berharga dan ingin melindunginya. Kamazot tidak keberatan gulungan itu tidak memiliki tulisan apapun di atasnya karena dia tidak cukup bodoh untuk pernah membaca. Kamazot dengan sengaja mencoba untuk melupakan masa lalu dan orang-orangnya karena jika dia mengingatnya, dia akan putus asa. Dia mempertahankan kelupaannya dan begitulah cara dia terus hidup selama 6 juta tahun. Dahulu kala, dia bisa berhubungan dengan Ritsuka sebagai master terakhir umat manusia, tapi dia melupakan perasaan itu sejak lama. Kamazot menyatakan di Mictlan dia lebih kuat dari Tezcatlipoca dan Tezcatlipoca mencatat jika dia berada di kerajaan Aztec dia akan lebih kuat dari Kamazot. Namun di Lost Belt Amerika Selatan, Kamazot yang menang. Dia percaya Kamazot mungkin adalah pria terkuat di Lost Belt. Xochitl memperingatkan King Protea Alter untuk menghindari pertempuran Kamazot. Dia adalah dewa yang paling menakutkan yang pernah ada. King Protea Alter di sisi lain tidak setuju dan mengatakan dia sepertinya bukan ancaman besar baginya. TP menjelaskan Kamazot adalah satu-satunya bentuk kehidupan di Mictlan di mana Dainos lebih rendah darinya. Itulah mengapa dia lebih ditakuti oleh mereka daripada malam hari. Kamazot menyatakan dia tidak dapat menangani Beni Emma Alter dan dia tidak punya pilihan selain mundur begitu Beni Emma memasuki medan perang. Daibit Semvoid dengan kekuatan 1 command spell mampu melawan Kamazot dengan hasil imbang. Meskipun Kamazot mengatakan darah Daibit sangat buruk, dia mengakui dia berhak menginjakan kaki di Kelekmo. Kamazot adalah monster penghisap darah. Dia bisa menguras Dainos dan mengubahnya menjadi Ghoul, familiar tingkat rendah. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan, mereka secara naluriah mencari darah, bahkan sebagai mayat.
karena Camazotz telah memberi mereka darah abadi miliknya sendiri. Camazotz juga dapat menggunakan Necromancy Matchcraft untuk membuat roh mati merasuki mayat manusiakan yang darahnya dia minum jutaan tahun lalu. Nitocris menjelaskan jumlah roh yang mati 100 kali lebih besar dari jumlah skeleton yang dihidupkan kembali. Meskipun hal ini dianggap sebagai indikasi kurangnya keahlian Camazotz sebagai necromancer. Hal ini tidak menjadi masalah karena reruntuhan kuil tersebut memiliki lebih dari 100.000 mayat yang terkubur di bawah tanah. Selama pertempuran, skeleton membentuk pertahanan yang sangat ketat yang membuat Koyanskaya of Light tidak mungkin menembak Camazotz dari jauh. Mas juga menyatakan dia hanya bisa menerobos beberapa meter, tapi tidak lebih jauh dari itu. Tepiu mampu bertindak sebagai umpan dan menahan serangan mereka berkat tubuhnya yang besar, kokoh, dan sulit dilukai. Nitocris mampu mengganggu sinyal Camazotz dengan panggilan kematian, menyebabkan dia kehilangan kendali atas familiarnya.